Kapan merekrut PNS, insya Allah tahun depan kami juga akan mengalokasikan berencana untuk merekrut jabatan-jabatan ASN tertentu yang memang sangat dibutuhkan. Kapan merekrut PNS, insya Allah tahun depan kami juga akan mengalokasikan berencana. Saat ini rencana penghapusan tenaga honorer per tanggal 28 November tahun 2023 masih membuat kalangan honorer atau pegawai non-PNS menjadi resah. Berbagai cara telah dilakukan para tenaga honorer, seperti halnya membentuk forum-forum yang tujuannya untuk memastikan status pegawai non-PNS tetap aman. Sampai pada akhirnya kabar baik itu diungkap anggota DPR RI. Anggota Komisi 2 DPR RI, Junimat Girsang memastikan bahwa penghapusan tenaga honorer tidak dilanjutkan. Penghapusan tenaga honorer tidak jadi direalisasikan lantaran telah ditemukannya pola baru dalam permasalahan honorer. Memang sudah ada titik temu, honorer tidak jadi dihapuskan, tetap akan dibuat satu pola baru. Ucap Junimat kepada JPNN pada Selasa tanggal 14 Februari tahun 2023. Dia menegaskan risikonya terlalu tinggi apabila tenaga honorer jadi dihapuskan, tatanan pemerintahan dapat berhenti. Bisa dibayangkan kalau mereka diberhentikan atau dihapuskan pada akhir tahun ini akan stagnan kerja-kerja di pemerintahan, ungkap Junimat. Selain itu, rencana penghapusan honorer di momen tahun politik dinilai berisiko karena akan menimbulkan gejolak tinggi bagi honorer. Menpan RB heran Junimat menjelaskan pola baru yang akan diterapkan, salah satunya jam kerja honorer lebih fleksibel. Dahulu ada honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, itu akan dibuat pola lain. Contohnya dia honorer tetap bekerja untuk 3 jam di pagi hari dan 3 jam pada sorenya. Maksudnya, office boy atau OB, bekerja pagi saja dari pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, setelah itu kosong dia bisa bekerja di tempat lain. Nanti sore bisa kembali, jelas Girsang. Dia menegaskan rencana penerapan pola baru itu tinggal dibuat landasan hukumnya agar bisa menjadi pegangan bagi para honorer. Tinggal nanti apa yang mau dibuat, cuma saya sampaikan supaya ada landasan hukumnya. Karena, negara ini adalah negara hukum kepada honorer untuk sebagai pegangan bekerja, kata Girsang, belum lagi sekarang tahun politik bisa suhu politik akan memanas. Oleh karena itu, kami sudah membangun peran komunikasi dengan Kemenpan RB supaya melakukan evaluasi ulang terhadap rencana penghapusan honorer, kata Junimat. Junimat berharap agar pemerintah tidak mengambil langkah untuk mentiadakan tentang honorer di akhir 2023. Kami, Komisi 2 DPR RI meminta supaya pemerintah tidak menghapus honorer, tuturnya. Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas membeberkan jumlah honorer makin bertambah setelah dilakukan pendataan. Hal tersebut disampaikan Azwar Anas saat melakukan peresmian SPKLU di kawasan pusat pemerintah Provinsi Banten, KP3B, Jalan Raya Syekh Nawawi Al-Bantani, Kecamatan Curug, Kota Serang. Azwar Anas mengatakan beberapa waktu lalu pihaknya sempat melakukan pendataan terhadap tenaga honorer se-Indonesia. Namun, setelah dilakukan proses pendataan, jumlah honorer yang tercatat malah bertambah berkali-kali lipat dari yang diperkirakan. Honorer terus bertambah dari 400.000 setelah didata menjadi 2,4 juta, ucap Azwar Anas pada Jumat tanggal 10 Februari tahun 2023. Azwar Anas mengaku tidak mudah memiliki jabatan yang tugasnya mengatur banyak orang. Dia menjelaskan menjadi Menpan RB harus memiliki berbagai strategi untuk mendapatkan formula yang baik untuk semua honorer. Sekian yang dapat admin sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.